kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Di saat Rasulullah SAW berusia 35 tahun, yaitu 5 tahun sebelum beliau SAW diutus sebagai Rasul, bangsa Quraisy gotong royong merenovasi bangunan Ka'bah karena tembok-temboknya sudah mulai retak. Karena Ka'bah tetap seperti itu sebagaimana pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika pembagian tugas untuk merenovasi Ka'bah ini sudah dirampungkan di antara suku-suku, segera mereka pun mulai menggarapnya di setiap sisi Ka'bah. Ketika sampai pada bangunan yang diletakkan di atasnya Hajar Aswad, terjadi perselisihan di antara suku bangsa Quraisy. Masing-masing ingin mendapatkan kemuliaan untuk meletakkan Hajar Aswad ini ke tempatnya yang semula. Hampir saja terjadi saling membunuh di antara mereka sampai datang Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia pun memberikan usulan bahwa yang akan menghukumi kasus ini adalah orang pertama yang masuk dari pintu Masjidil Haram. Mereka pun setuju dengan usulan tersebut dan menunggu sosok pertama yang akan masuk. Ternyata sosok tersebut adalah Rasulullah SAW. Ketika mereka melihat beliau SAW, mereka berteriak seraya berkata, "Ini orang yang amanah, ini adalah Muhammad, kami meridhoinya." Mereka pun menceritakan kepada beliau SAW kasusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Bawakan kepadaku sehelai kain." Lalu mereka pun membawakannya dan beliau SAW meletakkan Hajar Aswad di tengah kain itu dan berkata, "Hendaknya setiap suku memegang setiap ujung kain ini, lalu angkatlah bersama-sama." Mereka pun melakukannya ketika sampai di tempat Hajar Aswad. Beliau SAW mengambil dengan tangannya yang mulia lalu meletakkan batu tersebut di tempatnya. Selanjutnya, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut ini. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain hadis di atas, hadis Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya berikut ini. Aku, yaitu Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala?" Nabi SAW bersabda, "Mengerjakan sholat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi SAW menjawab, "Berbaktilah kepada orang tua." Aku kembali bertanya, "Lalu apa lagi?" Nabi SAW menjawab,
jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, tentang kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air ketika berwudu. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini? Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak membuang sampah di kali atau selokan, karena selokan yang penuh sampah akan dangkal. Saluran air tidak lancar, sehingga di musim hujan daerah tersebut menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan orang lain. Kita harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah SAW. Maka, bagaimana sikap kita? Sikap dan kebiasaan kita, insya Allah aku dapat berperilaku jujur, peduli, dan bertanggung jawab terhadap diriku, keluargaku, teman-temanku, dan lingkungan hidup.